Amin. Mari diimami kita. Yesus
bangsa Malaysia, mari kita hite harus siawan di negara. Hasangapon mga kilibatan na dilinjan. Amen. Epistel inimuta sa radio na tersurat di Hebrew ono manuka siang ayat 17 sa 2020 Ratmahita Ubedesa. Ia dibata wali dipake laho katubuhon tuata sitiang bagai-bagai tahina na suolo mulai. Asa batokan akwa pun merkobo hita orhono minadua perpindahan na suolo mulai. Ayo na sotakahin dibata mabiarus. Usido hita makaburusan laho masitiopan tu patirimun na dijulutai. Nasonsarot ditodikta doi nakot jalan na tubuh nama manusia bagasan mimpi bebe tusido bono pati jolota ima Yesus nang Tuhan mani saleng-lengan mani piton lorong isi Melkisedek ima sahatna martua dong atau main hata hibata jalan na upeosa. Amen. Tahatidak pun maha porsial tay songon na hinatidak pun rumata sa porsial misano bertidur rak mahita mayo au porsial di mata Jehova iyo amang pagpogo na suatu dosa lagi ng palangit umutan au porsial Jesus Kristus anak di mata Jehova na sasadai iman natin Tuhan ni si Maria nagagagabian siyang pagpapabia andorang sa kabubuhan. Ido Tuhata na tumahan di pangumuman ni Silakas na matatagpagan di ba manihawin na sila na tuwa-tuwan maturong di tanong na mangol di hari patungkol na manay ti surgo na untuk tu siya mo di bata Jehova
diaspora di Minggu 19 Trinitatis tanggal 10 Oktober tahun 2021 dengan topik Minggu Debata Nama Notong dalam bahasa Indonesia, Allah yang tidak pernah berubah. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan mendengarkan firman Tuhan untuk kita pada minggu ini, yaitu yang tertulis dalam kitab Ayub pasal 23 ayat 10 sampai 17. Saya akan membacakan untuk kita seluruhnya. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Kakiku tetap mengikuti jejaknya, aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar, dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Tetapi ia tidak pernah berubah. Siapa yang dapat menghalangi dia? Apa yang dikehendakinya dilaksanakannya juga, karena ia akan menyelesaikan apa yang ditetapkan atasku, dan banyak lagi hal serupa itu dimaksudkannya. Itulah sebabnya hatiku gemetar menghadapi dia. Kalau semuanya itu kubayangkan, maka aku ketakutan terhadap dia. Allah telah membuat aku putus asa, Yang Maha Kuasa telah membuat hatiku gemetar. Sebab bukan karena kegelapan aku binasa, dan bukan juga karena mukaku ditutupi gelap gulita. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kitab Ayub ini menceritakan atau mengisahkan kehidupan Ayub yang diuji oleh Tuhan. Dia benar-benar menghadapi penderitaan di dalam kehidupannya. Penderitaan yang dimaksudkan adalah ujian bagi kehidupannya. Jikalau kita membaca di awal daripada kitab ini, bagaimana Allah mengizinkan pencobaan itu, mengizinkan penderitaan itu datang kepada Ayub, dengan mengatakan, kamu boleh mengambil segala sesuatu yang ada padanya, tetapi jangan pernah mengingini nyawanya. Maka kepada Ayub diambillah anak-anaknya, diambillah hartanya, diambil juga para sahabatnya yang pada akhirnya juga menelisik dan juga menyalahkan Ayub, dan bahkan hati istrinya juga
ingkar daripada Dia dan menyalahkan Ayub, di mana Tuhanmu saat kamu menderita. Maka di awalnya Ayub sangat berterima sekali dengan keadaannya. Maka jikalau kita membaca Ayub 1 ayat 21, dikatakan di sana, Tuhan yang memberi, terpujilah Tuhan, sebab Tuhan yang memberi dan Dia juga yang mengambil. Ada rasa syukur di dalam hati daripada Ayub ketika dia boleh mengalami penderitaan, sebab dia tahu untuk segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupannya itu semua sepengetahuan daripada Allah. Tetapi ada masa di dalam ujian Ayub itu dia agak sedikit lemah. Dia mengatakan bahwasanya, mampukah aku menghadapi ujian ini? Maka firman ini, perikop ini dilandasi dengan suatu judul perikop, yaitu Ayub ingin membela diri di hadapan Allah. Ketika ada niat, ketika ada keinginan, Ayub akan membela dirinya di hadapan Allah, Bapak Ibu serta saudara-saudariku. Tetapi Ayub masuk pada perenungan, ternyata di dalam hidup ini tidak ada yang tanpa sepengetahuan daripada Allah. Ketika ada ketergodaan kepada dia untuk mempertanyakan, mengapa aku seperti ini? Sering sekali Bapak Ibu, jikalau kita menghadapi yang namanya penderitaan, sering sekali ketika kita menghadapi yang namanya kesusahan, kita tergoda untuk mempertanyakan keberadaan Allah. Kita tergoda untuk mempertanyakan kedahsyatan, kemahakuasaan Tuhan. Benarkah Bapak Ibu? Melalui firman ini kita diajarkan Bapak Ibu serta saudara-saudariku, Allah yang bekerja, melayani dan mencipta di masa lalu adalah Allah juga yang menggenapi janjinya di masa kini. Oleh karena itu Ayub tiba pada suatu perenungan ketika dia tergoda untuk mempertanyakan Allah. Dia katakan dalam perikop kita pada hari ini di ayat 10, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Ada kesadaran dalam diri Ayub, jikalaupun Allah menguji aku, Dia akan menempa aku menjadi emas. Artinya dia akan menempa aku menjadi sangat berharga. Ini hal yang sangat penting Bapak Ibu kita miliki ketika kita diperhadapkan dengan yang namanya penderitaan Bapak Ibu. Akan ada suatu masa atau komitmen dalam kehidupan kita ini, jikalau Tuhan yang memberi, Dia jugalah yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Jikalau Tuhan yang memberikan atau jikalau Tuhan yang sedang menguji kita, Dia jugalah Allah yang akan memberikan jalan keluar dalam setiap kesulitan hidup kita Bapak Ibu. Jikalau kita meyakini hidup kita ini diciptakan oleh Tuhan, maka kita pun harus meyakini atas pemeliharaan Tuhan Bapak Ibu. Jadi jikalau kepada kita diperhadapkan keadaan yang sulit, Tuhan mau mengatakan Dia juga akan memberikan solusi bagi kita yang berharap oleh kasih setianya. Asalkan apa Bapak Ibu? Kita tetap berpegang teguh di dalam hati yang penuh syukur. Kita harus setia sekalipun berat tantangan itu, kita harus setia. Maka komitmen yang kedua yang dilakukan dan diucapkan oleh Ayub yaitu di ayat 11, kakiku tetap mengikuti jejaknya. Jadi sesulit apapun, seberat apapun tantangan yang boleh dihadapi oleh Ayub, dia berkata, kakiku akan mengikuti jejaknya. Aku akan berjalan sesuai dengan jalan kehendak Tuhan. Aku akan menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Ini komitmen yang luar biasa. Bapak Ibu serta saudara-saudariku, Ayub sedang dalam penderitaan, kesakitan, kesedihan, kesendirian, segala penderitaan yang sangat luar biasa ditimpakan kepada Ayub. Tetapi ketika dia dapat berkomitmen, aku tidak akan menyimpang daripada jalannya, itu iman yang sangat luar biasa sekali Bapak Ibu. Itu iman yang sangat spektakuler sekali. Mampukah kita? Mari kita renungkan saat ini Bapak Ibu, jikalau kita menghadapi penderitaan yang sangat berat saat ini, entah itu kita dipisahkan dari orang yang kita
kita kasihi. Entah saat ini usaha kita tidak baik-baik saja, entah saat ini banyak yang menyakiti kita, mengasingkan kita, mengucilkan kita, Bapak Ibu serta saudara-saudariku. Entah saat ini kita sedang dikhianati, sangat berat sekali Bapak Ibu. Entah saat ini kita tidak memiliki makanan dan minuman saat ini, entah apapun penderitaan kita saat ini Bapak Ibu. Mampukah iman kita berkata, aku akan terus mengikuti jalannya, aku akan terus mengikuti firman-Nya, aku tidak akan menyimpang. Itulah yang diminta firman ini kepada kita Bapak Ibu. Maka kita katakan dalam hidup kita sama seperti yang dikatakan Ayub, perintah dari bibirnya tidak kulanggar. Jadi ketika aku lapar, aku tidak akan mencuri hanya untuk menyenangkan perutku saja. Aku tidak akan melanggar apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepadaku, tetapi aku akan berlaku setia sebab aku yakin dan percaya Tuhan mencukupkan segala sesuatunya di dalam hidupku. Itu yang harus senantiasa kita ucapkan dan kita imani Bapak Ibu. Lalu yang berikut yang dikatakan kepada kita dan perlu kita ingat ketika kita menghadapi penderitaan Bapak Ibu, sebagaimana juga topik minggu kita pada hari ini, pada minggu ini, yaitu Tuhan Allah yang tidak pernah berubah. Ayub mengatakan di dalam imannya ia tidak pernah berubah. Jikalau Allah yang dahulu memberikan berkat kepada Ayub, Allah itu jugalah yang akan menemani dia menyelesaikan ujiannya. Jadi ketika kita menyadari sumber dari segala berkat yang boleh kita terima sampai saat ini adalah Allah, maka ketika kita menghadapi ujian dan penderitaan, Allah itu jugalah yang akan menolong, menopang kita. Allah tidak pernah berubah. Jikalau hati manusia, pikiran manusia pernah dan sering berubah Bapak Ibu, ingatlah satu hal, Allah tidak pernah berubah. Berubah dalam hal apa, Inang? Berubah dalam kasih-Nya, berubah dalam pengampunannya, berubah dalam kesetiaannya kepada kita. Kasih Allah tidak pernah berubah dalam kehidupan kita. Maka saat ini Bapak Ibu serta saudara-saudariku, kita diajak kepada suatu perenungan yang sangat luar biasa di ayat 14. Karena ia akan menyelesaikan apa yang ditetapkan atasku. Luar biasa sekali. Jadi ketika kita menghadapi penderitaan Bapak Ibu, kita harus ada penyerahan seutuhnya, penyerahan yang sangat luar biasa kepada Tuhan. Dikatakan Ayub di ayat 14, karena ia akan menyelesaikan apa yang ditetapkan atasku. Aku tahu penderitaan ini seizin daripada Tuhan dan Dia akan menyelesaikan ini. Ini iman yang sangat luar biasa sekali Bapak Ibu serta saudara-saudariku. Ia menyelesaikan yang ditetapkan atasku. Apa yang ditetapkan Allah kepada kita saat ini Bapak Ibu? Apa yang ditetapkan Allah kepada kita saat ini? Jikalau kita menghadapi ujian, penderitaan, ketersiksaan saat ini, tetaplah setia, tetaplah berlaku setia Bapak Ibu di dalam hati kita. Jangan pernah menyimpang ke kanan dan ke kiri, tetapi hiduplah di dalam kesetiaan itu. Yakin dan percayalah Bapak Ibu, jikalau kita hampir mau putus asa, jangan pernah jatuh kepada putus asa itu, tetapi yakini, imanilah hatimu Bapak Ibu serta saudara-saudariku bahwa Tuhan akan menolong dan menopang kita. Maka mari kita lihat akhir daripada penceritaan daripada Ayub ini. Dia benar-benar Bapak Ibu serta saudara-saudariku memenangkan penderitaannya. Dia benar-benar memenangkan penderitaan yang boleh dia alami. Saat ini kita diundang Bapak Ibu, jikalau saat ini kita boleh menderita, Tuhan mau katakan kepada kita, menangkan penderitaanmu dengan menyelesaikan ujianmu, maka berkat-berkat Tuhan akan nyata dalam kehidupan kita. Selamat hidup dalam penyertaan Tuhan. Bertahanlah, berimanlah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertata tinggi dalam kerajaan surga, terima kasih buat firman-Mu Tuhan yang mengajarkan kepada kami, sekalipun kami menghadapi penderitaan Tuhan, Engkau akan menolong, Engkau akan menopang kami, Engkau tidak meninggalkan kami. Sama seperti Ayub yang boleh menderita Tuhan, tetapi Tuhan
Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Engkau membebaskan dia, bahkan Ayub boleh melewati ujiannya. Demikianlah juga kami Tuhan, biarlah kami boleh melewati setiap ujian kami. Kami boleh memenangkan setiap perkara yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami yakin dan percaya Bapa, Engkau sungguh baik menolong dan menopang kami. Berkatilah jemaat-Mu saat ini Tuhan, berkatilah setiap orang yang mendengarkan firman ini. Jikalau saat ini Tuhan dalam penderitaan, Engkau kuatkan mereka Bapa, jangan biarkan mereka berputus asa. Sebab kami yakin dan percaya Bapa, Engkau adalah Allah yang tidak pernah berubah. Engkau adalah Allah yang penuh dengan kasih. Engkau adalah Allah yang terus memberkati kami. Hanya padamu-lah kami berserah Tuhan, sebab kami yakin dan percaya Engkau merancangkan yang terbaik dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus dan pimpinan Roh Kudus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tatangnya koma peliata. Alede batama nami na di banua gijang hodo haroroan di saluhut sileo-leo na denggan dohot na saulibasa na maliutus. Upasatami masyan na nilihon mi tuhami pilihan nami tuho say jalo may gabiwap na hucus di jolom. Pasu-pasu meja laramoti asa huparhasyak kami pelianon. Pati bulhon harajon mu di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay maruha nami marhite-hite todim. Asalam hutadahami godang ni sileo-leon mi tuhami. Asalam girgir hami madok moliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
manamina di banua gijang sa pinorbadia magoarmu, sa iro maharajonmu, sa saut molomoni roham di bertongon songona di banua gijang, leon matuhami sa darion hangoluan siap hari, sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unang hami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Jalo hamuma pasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sondakon Tuhan debata mabohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debata mabohina tuho jala di pasarhon madamena tu todim. Amin. Selamat hari Minggu, amanginang, dohot remaja na posobulung, dakdanak sekolah Minggu, anggiat ma ibadah ta, atau hang sangapon di goar ni tuhata, pasu-pasu dihita saluhutna, horas ma dihita saluhutna kadamang dohot dainang. Shalom.